Story. Kali ini bersama saya Novi. Ya, pada episode kali ini kita akan kedatangan tamu yang sangat luar biasa peranannya dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Beliau adalah salah satu dosen di Universitas Pakuan yang penelitian dan pengabdian masyarakatnya didanai oleh Kemendikbudristek di salah satu desa di Bogor. Siapakah beliau? Yuk, mari kita kenalan. Beliau adalah Ibu Neng Tita Tosida M.Com. Halo Bu Tita, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Bu Nevi? Alhamdulillah. Jadi, gimana Bu Tita? Apa kesibukannya sekarang? Banyak seperti biasa kalau dosen dan perguruan tinggi. Oke, itu dalam perguruan tinggi ya Bu Tita ya. Jadi Bu Tita, ini kan sekarang kita sedang mengalami pandemi ya Bu Tita. Apa yang Bu Tita rasakan selama pandemi ini? Tetap semangat selalu berkarya saya kira, dan bahkan malahan dengan adanya pandemi lebih kreatif, lebih produktif, terutama dalam tulis ya. Ya, jadi Bu Tita merasa nggak sih jenuh gitu ya? Karena pemerintah kan menyarankan untuk kita berapa tahun, 2 tahun bahkan kayak untuk kita tinggal di rumah saja. Ya. Sebenarnya sih ya ada sedikit lah jenuh, tapi kan tergantung kita ya memainkan peran seperti apa. Kalau saya justru melihat ini malah lebih efektif kalau menurut saya ya, karena kita sebagai insan akademisi kita bisa bekerja di rumah sekaligus juga mengurus rumah. Saya kira itu malah semakin efektif. Hanya memang untuk masa-masa pandemi ini yang paling penting kan jaga kesehatan dia. Jadi tidak mengurangi produktivitas. Oke, jadi apa yang dampak Bu Tita rasakan gitu ya dengan kondisi seperti ini? Kondisi seperti ini yang paling penting adalah terus memberikan semangat ke mahasiswa. Karena pada saat mengajar biasanya gitu kan, kalau lewat online itu ya kurang semangat. Itu gimana caranya memberikan semangat? Jadi kita perlu memberikan banyak contoh Bu, tidak hanya memberikan kuliah-kuliah seperti biasa. Kalau saya lihatnya seperti itulah ya. Jadi dengan pandemi ini jangan hilang produktivitas, malah harus jauh lebih. Ya, jadi ini ngomong-ngomong pandemi ini ya Bu ya. Jadi sekarang kan banyak ya Bu Tita istilah-istilah baru seperti hashtag stay at home, hashtag di rumah saja, kemudian hashtag work from home. Nah, yang paling tren itu sekarang adalah hashtag new normal. Nah, berkaitan dengan istilah-istilah tadi Bu, jadi kita mau ngobrol nih masalah yang tadi hashtag tadi. Ya, jadi kita akan ngobrol di 4 story kali ini berkaitan dengan yang tadi ya. Tadi Bu Tita sampaikan kesibukannya salah satunya adalah melakukan pengabdian, ya. Nah, pengabdian ini kalau boleh tahu, Ibu melakukan pengabdian apa dulu yang terakhir? Oh, yang terbaru itu memang kami membuat kampung batik New Normal Bogor di Desa Tegal, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor. Oke, jadi membuat kampung batik ya. Kemudian kenapa nih memilihnya adalah kampung batik begitu? Oh ya, karena memang sebelumnya 3 tahun sebelumnya kan saya sudah menjalankan yang namanya program pengembangan produk unggulan daerah. Saya lihat di Bogor itu memang sudah ada batik tapi belum berkembang, sehingga saya mau melihat bagaimana caranya supaya usaha mikro batik yang memang saya dampingi pada saat itu hampir bangkrut, coba kami dampingi. Nah, berawal dari situ, kemudian kita ngobrol bagaimana Bu Tita kalau kita coba untuk membuat, selain membantu dia karena dia memang sudah tidak punya tempat produksi itu, jadi kita akan membantu beliau untuk sebagai pelatih dan sekaligus membuat kampung, walaupun memang tidak sedahsyat kampung batik yang lain begitu, karena inisiasi yang sangat kecil. Ya, itu kampung batik. Kita katakan yang di awal saya membaca biografi dari Ibu Tita itu adalah kampung batik new normal. Nah, kenapa ini? Tolong diceritakan nih, kenapa kampung batiknya new normal? Ya, pertama karena memang batik yang kami angkat itu adalah berbarengan dengan kejadiannya pandemi. Jadi kita menyesuaikan dengan hashtag tadi dengan new normal. Kemudian yang kedua, kita coba hasil dari program pengembangan produk unggulan daerah itu membuat motif batik yang berbeda dari yang lainnya. Jadi new normal memiliki paradigma baru lah seperti itu, agak sedikit berbeda dan mengarah ke bentuk-bentuk milenial seperti itu. Ya, jadi ada keterkaitan ya dengan istilah-istilah yang sekarang dimusikkan ini. Nah, ini Bu Tita, ini kan sudah dikembangkan nih kampung batik new normal. Ini siapa saja yang berperan di sana? Oke, kebetulan jadi memang untuk membuat kampung batik itu kami butuh banyak sekali bidang, lintas bidang, interdisiplin.
Sehingga kita melibatkan ada kurang lebih 9 dosen dari berbagai interdisiplin, kemudian 15 mahasiswa. Wah, dan itu kan karena kita juga mengangkat kegiatan pengabdian masyarakat itu harus berkaitan dengan terintegrasi dengan MBKM. Iya. Betul, itu Bu Novi. Kan Bu Novi juga ikut. Betul sekali. Saya juga menjadi salah satu dosen yang diajak oleh Bu Tita gitu ya untuk melakukan pengabdian di Kabupaten Gunung Kidul ya. Nah, tolong Bu diceritakan kembali kenapa yang dipilih adalah Desa Tegal, Kecamatan Kemang, Kabupaten Gunung. Oke. Desa Tegal itu dipilih karena memang pada saat saya di akhir tahun PPUD ketiga itu 2020 saya datang ke Dinas Koperasi UKM. Saya minta arahan kepada sekdisnya, saya bilang saya mau membuat kampung batik. Kira-kira di mana tempat yang paling tepat? Nah, beliau mengarahkan ke Desa Tegal karena di sana itu banyak sekali sudah punya kelompok usaha mikro yang sangat kreatif. Nah, kalau sudah banyak yang kreatif seperti itu biasanya, apalagi terkaitnya dengan produk-produk yang terkait dengan seni ya, itu umumnya itu bisa berjalan. Seperti itu Bu di tahun 2020. Oke, Ini Desa Tegal. Oke, siap. Berarti ini apa Bu yang harus dipersiapkan untuk membuat kampung batik Gunung Kidul? Ya, yang harus dipersiapkan tentu pertama kali adalah warganya yang mau mencoba untuk usaha batik. Itu tidak gampang, karena mereka memang tidak punya sama sekali background untuk batik gitu. Ya. Tapi kita coba untuk memberikan hal-hal yang membangkitkan lah begitu, bagaimana kecintaan terhadap budaya, terhadap kearifan lokal, terhadap yang bisa diangkat dari Bogor, karena Bogor ini masih sangat khususnya untuk Bogor, Kabupaten Bogor itu masih sangat minim batiknya. Batiknya paling yang ada itu hanya batik terep atau batik yang memang dipakai oleh ASN itu ada khusus, tapi belum banyak. Ya, tadi disampaikan kita ya belum banyak berkembang. Artinya kan banyak tantangan ya Bu ya. Ya, apa ini Bu tantangannya? Tantangan yang paling besar adalah mengajak masyarakat. Mengajak masyarakat kita ya. Mengajak masyarakat untuk mau menciptakan batik. Karena itu batik rasanya orang Bogor itu katanya gitu ya beda misalnya dengan yang lain-lain yang biasa umumnya batik. Nah, tapi dari situ karena toh sudah ada sebenarnya kalau di Kota Bogor itu bahkan untuk batik itu ya sudah cukup lumayan lah bagus ya. Tapi kalau di kabupaten itu ya mungkin hanya bisa dihitung aja 1-2 aja yang kami dampingi. Nah dari situ jadi tantangan terbesar adalah mengajak masyarakat untuk mau membuat atau menjadi usaha mikro batik, itu yang paling penting. Berarti dengan tantangan itu tentu Bu Tita dan tim gitu ya. Kami dari Pakuan harus memberikan konsep yang bagus ya. Ya, konsepnya apa ya Bu Tita? Konsepnya yang paling jelas adalah kampung batik itu pasti akarnya harus datang dari inovasi warga. Oke, itu Bu. Jadi warga ini misalnya di Desa Tegal itu punya apa ciri khasnya? Pasti batik itu akan mengakar ke ciri khas seperti itu. Kalau sudah punya ciri khas kemudian diangkat, nanti kita bisa latih gitu untuk mengangkat, untuk membuat motif-motif dan terutama juga kita latih tidak hanya dari sisi produksi. Karena yang paling penting itu adalah bagaimana memasyarakatkannya, mengenalkannya, mempromosikannya dengan menggunakan beragam media promosi seperti itu. Oke, jadi setelah memasyarakatkan itu ya Bu ya, tentu kan ini menjadi investasi jangka panjang dari jangka. Apakah ini menjanjikan ini Bu kampung batik normal ini? Betul, sangat menjanjikan. Karena apa? Nah, salah satunya itu adalah kenapa menjanjikan, kita perlu mendorong sebutnya itu kolaborasi. Ya, tidak hanya warga. Kalau hanya menuntut warga itu tidak mungkin mampu. Mereka dayanya itu sangat kecil. Sehingga kita perlu mendorong pemerintah ini yang punya juga keinginan untuk mendorong mereka. Kemudian dari swastanya kita harus menggait juga mereka supaya juga mau berinvestasi. Dan yang paling penting itu adalah kita Ibu sebagai akademisi. Itu jangan hanya dihapus. Ya, teman-teman, tridharma penting ya. Salah satunya adalah pengabdian kepada masyarakat. Itu ya, kita ya. Nah, tentu kalau kita mempromosikan kampung batik normal Bogor. Nah, ini ciri khasnya apa yang kita tawarkan?
Betul. Kalau Kampung Batik New Norma Bogor yang pertama kali, edisi pertama yang kita buat itu yang tahun 2020 itu memang masih mengangkat kujang rereng. Itu ciri khas Bogor. Bogor itu berbeda rerengnya dengan dari Jawa ataupun dari Sunda yang lain gitu, adalah punya kujang rereng. Itu yang kami kolaborasikan dengan motif model milenial. Jadi tidak monoton, kujang rereng penuh, tapi kita buatkan space-space yang kosong sehingga membuat mereka itu motifnya itu terlihat lebih newbie gitu, lebih semangat gitu, lebih muda, lebih muda, milenial mungkin ya. Nah, bahan dasar pembuatannya bagaimana? Apakah sama nih dengan batik-batik yang lain yang sudah diproduksi gitu ya? Nah, ini bagaimana? Bahannya mah sama, jadi bahan batik di mana-mana sama. Bahan kainnya, bahan pewarnanya, kemudian bahan pemikatnya, proses pembuatan prosesnya pun sama. Kalau batik, saya juga baru belajar ternyata bikin batik itu makanya kenapa batik itu terkesan mahal, karena mahal memang. Karena prosesnya itu susah. Kalau mau membuat satu warna mungkin gampang, cincin satu warna. Bayangkan kalau seperti bajunya Bu Novi ada 2 warna, berarti itu proses pewarna itu 2 kali. Waduh, ternyata panjang juga susah. Iya. Makanya kita perlu menghargai proses batik itulah yang dilindungi secara internasional. Itu adalah sebagai kearifan petani Indonesia. Betul, seperti itu. Nah, ini kalau sudah tadi Bu Tita jelaskan ya proses pembuatannya, kemudian peranannya, tentu ini kan harus dipromosikan ya Bu ya. Nah, ini pemasarannya nanti kemana dulu? Yang pertama itu awal adalah Kampung Batik New Norma Bogor di Desa Tegal. Kami mendorong untuk para pemerintah, dan mereka sudah berjanji gitu ya, untuk mendorong semua siswa yang ada di lingkungan Tegal, Kecamatan Tegal, aparat, para ibu-ibu PKK itu untuk membeli dulu batik yang khasnya Tegal. Kami sudah menghasilkan 2 motif yang hebat ya. Namanya itu adalah sekali promosi ya ini ya. Ada namanya Tegal Munggaran dan Tegal Raharja. Jadi nantilah kapan kita akan tayangkan ya seperti apa motifnya. Kalau Munggaran itu dari Sunda, artinya adalah yang pertama kali. Dia biasanya memiliki karakter cerdas, kuat, dan sangat kreatif. Itu Munggaran. Itu ngambil dari Munggaran itu bahasa Sunda, kata Sunda. Kemudian yang kedua, kalau kedua itu adalah Tegal Raharja. Tegal Raharja ini menunjukkan bahwa harapan kita Tegal ini bisa makmur dengan adanya batik di Norma Bogor. Gitu. Ya, jadi tadi ada 2 motif ya Bu ya, Tegal Munggaran dan Tegal Raharja. Kisaran harganya nanti Bu kalau dijual gimana? Oke, kalau kisaran harga untuk satu warna itu batik, kain batiknya ya, kain batik itu biasanya 1,15 meter lebarnya, panjangnya kurang lebih 2 meter. Satu warna itu dijual harga 180 sampai 190. Aduh, itu sangat murah sekali. Murah, iya. Tapi kan kita punya ciri khas ya. Dan saya yakin itu sangat terjangkau ya dengan masyarakat yang tadi sudah ditargetkan oleh pemerintah ya. Nah, kemudian apa nih yang membuat Ibu yakin nih bahwa dengan pembentukan Kampung Batik ini bisa meningkatkan perekonomian utamanya di desa Tegal? Yakin karena sekarang orang itu memang sudah banyak melirik juga ke arah batik lokal. Ya. Bahkan kami itu punya strategi. Strategi yang berbeda dengan yang lainnya adalah menguatkan batik di Norma Bogor ini dengan pendekatan game batik. Oke, jadi ada game batik. Betul. Game batik yang dikembangkan oleh kami, dosen-dosen di ilmu komputer, Universitas Pakuan, dan mahasiswa. Seperti itu ya. Tentu tidak hanya game batik ya. Apa sih dukungan lain gitu? Dukungan yang lain pasti kami mendapat dukungan dari pemerintah dari Dinas Koperasi UKM Kabupaten Bogor. Itu terkait dengan perlindungan hak cipta. Yang kedua, untuk membentuk kelompok-kelompok batik yang tadinya hanya kami mampu membuat 2 kelompok saja. Baru ada 2 kelompok. Nah, Dinas Koperasi UKM itu berjanji di tahun ini akan dikembangkan tambahan 6 kelompok. Karena kalau kita bayangkan, namanya Kampung Batik itu kan sendiri, ya, banyak rumahnya itu yang memproduksi batik. Hayalan kita adalah mudah-mudahan bisa terwujud seperti itu. Dan salah satunya lagi adalah diawali dengan cara yang memang harus ada dorongan ya seperti itu kepada siswa, kepada guru, kepada aparat, kepada yang ada. Bayangkan kalau
misalnya di sana aja ada SD, SMP sekitar mungkin misalnya ada 500 sekolah, itu kan ekonominya sudah berjalan. Betul. Baru nanti kemudian dipromosikan untuk yang hal luar seperti itu. Ya, tadi kan sudah target market itu sudah jelas ya. Nah, kemudian bagaimana di peran kita supaya kita mencintai batik lokal tersebut? Betul. Nah, itu salah satunya. Jadi kalau mungkin kalau orang dewasa lebih mudah untuk diangkat atau digugah gitu ya, untuk mencintai, karena memang inilah desa Trenggalek, inilah batik Tegal. Kami makanya membawa strategi untuk mengenalkan batik dengan pendekatan milenial. Salah satunya itu game. Jadi ada game dan bahkan insya Allah mudah-mudahan lolos kembali bahan yang kami tayangkan atau kami usulkan kepada Matching Fund itu cukup besar dananya. Kita akan coba dekatkan melalui promosi dengan menggunakan teknologi metaverse. Gitu Bu. Jadi itu inovasi yang mencoba ditonjolkan. Kamu batik berarti seberapa yakinnya kita terhadap kemampuan bersaing dengan kompetitor. Betul. Seberapa yakinnya tentunya kita harus yakin 100% karena kita punya yakin 100% karena kita selalu dibantu oleh Tuhan Yang Maha Kuasa yang menghadirkan begitu banyak bantuan-bantuan, semua stakeholder terus akan berkolaborasi dengan sangat sinergi. Nah, ini salah satunya contohnya Dinas Koperasi UKM itu sudah berani tahun ini mengeluarkan dana 330 juta plus 80 untuk mengembangkan kampung batik. Jadi kita harus memanfaatkan itu, jangan sampai itu terlewatkan gitu. Mudah-mudahan dari Kemenristek Dikti juga seperti itu. Ini melalui Matching Fund ya bisa segera mendapatkan dananya gitu, sehingga kita bisa membuatkan kampung batiknya lebih meriah dan segala macam proses untuk marketing, digital marketing atau apapun produksinya itu bisa berjalan dengan baik. Maka harus punya keyakinan 100%. Oke. Dan ini kan kampung batik normal sudah terbentuk ya, sudah secara legal, belum secara legal itu masih diurus dengan Dinas Koperasi. Jadi sudah terbentuk koperasinya yang tadi dari BKSS dan lain-lain sudah terbentuk. Nah, kemudian Bu, strateginya bagaimana nih untuk supaya keberlanjutan? Ya, kalau untuk keberlanjutan itu salah satunya adalah dengan cara seperti tadi ya, dengan mengenalkan kepada mulai dari anak siswa SD, SMP, dan seterusnya. Kemudian kita mengenalkan dengan berbagai pendekatan inovasi. Kemudian kita juga mendorong untuk membuat motif-motif yang memang berbeda dari yang lainnya. Serta tentu saja kita atur bagaimana persaingan harga. Karena begini Bu, kalau batik itu memang macam-macam. Ya, ada batik yang cat nanti harganya 182. Kalau batik tulis pasti di atas 500. Ya, kalau mau yang murah, kita perlu investasi yang namanya alat printer digital. Itu bisa menghasilkan batik print yang relatif jauh lebih murah dengan kisaran-kisaran harga satu kainnya mungkin hanya 100 atau 75.000. Jadi itu sangat akan terjangkau oleh masyarakat tentunya di Bogor untuk memberikan kehausan mereka terhadap batik yang memang belum berkembang. Jadi ada harapan ya hadirnya kampung batik normal. Baik Bu, ini saya sudah banyak mendengarkan kampung batik normal. Mungkin ini adalah pertanyaan terakhir untuk kita nih. Jadi tips dan triknya ini bagaimana Bu agar kita pertama bisa lolos dari Kemenristek seperti itu kita, ataupun bagaimana kita bisa mengembangkan kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat, utamanya di kabupaten ataupun kota Bogor. Satu tips and triknya yang pertama adalah jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Ya. Yang kedua harus semangat. Yang ketiga banyak-banyak jalan-jalan keluar kampus. Karena sekarang tuntutannya dosen itu jangan hanya bercokol di kampus, harus sering-sering melihat bagaimana kondisi masyarakat. Di sana kita akan banyak sekali terbuka peluang, ide dan lain sebagainya untuk bisa kita tulis. Yang kelimanya harus belajar menulis. Jadi ada 4 tips mungkin yang disampaikan kita sebagai kolega kita ya, salah satu tugas dari dalam perguruan tinggi yaitu melakukan pengabdian kepada masyarakat, itu harus semangat, harus mau menulis dan harus sering jalan-jalan. Itu ya kita bisa melihat kondisi teori masyarakat.
adalah diskusi kita yang kita semoga ke depan kita masih bisa berkolaborasi lagi, kita bisa diskusi lagi, dan semoga utamanya LPPM Universitas Papua itu semakin maju dengan adanya inovasi-inovasi yang diberikan, utamanya dari para dosen yang berkaitan dengan tridharma perguruan tinggi meliputi penelitian dan pengabdian masyarakat. Mungkin itu yang bisa kita diskusikan hari ini, Bu Tita. Terima kasih. Wah, menarik sekali ya perbincangan kita di siang hari ini, Bu Tita. Semoga apa yang kita sampaikan ini bisa berkah dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih kepada Bu Tita yang sudah meluangkan waktunya. Tetap semangat dan jangan lupa like, subscribe dan komen di link YouTube dari Unpak. Sorry. Bye. Assalamualaikum. Terima kasih. Sama-sama Bu Tita. Bantuan pendanaan program penelitian kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan pengabdian kepada masyarakat berbasis hasil penelitian dan purwarupa perguruan tinggi swasta bekerjasama dengan Ditjen Diktiristek tahun anggaran 2021, yaitu Kampung Batik New Normal Bogor, Desa Tegal, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor. Pembangunan Kampung Batik New Normal Bogor di Desa Tegal akan dilakukan melalui tahapan sosialisasi, urung rembuk, dan penetapan 3 calon usaha mikro Batik New Normal Bogor, pembangunan sarana produksi, dan instalasi limbah beserta pendampingannya. Program dilanjutkan dengan pendampingan kreasi motif batik New Normal Bogor, manajemen usaha mikro, promosi terintegrasi media belajar batik digital dan game, kerjasama dan pemasaran. Pendampingan kerjasama pemasaran difokuskan ke sekolah sehingga program ini sekaligus menjadi media edukasi budaya khususnya batik New Normal Bogor untuk generasi milenial dan diharapkan memberikan penguatan budaya batik berkelanjutan serta meningkatkan ekonomi warga. Program ini juga akan dilengkapi dengan pembuatan media promosi berupa umbul-umbul, baliho, billboard bermotif batik New Normal Bogor di lingkungan Desa Tegal, Kecamatan Kemang, dan di jalan strategis menuju Mitra. Pada kegiatan ini melibatkan 5 dosen dan 15 mahasiswa lintas bidang. Saya Kasim Sunardi, Kepala Desa Tegal, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, bahwa harapan kami kepada Desa Tegal dengan adanya Kampung Batik New Normal, pertama yang tentunya harapannya adalah bagaimana bisa menciptakan kampung batik di wilayah Desa Tegal sehingga warga kami bisa beraktivitas terutama mencari ilmu untuk pelaksanaan batik tersebut sehingga bisa menghasilkan, bisa memproduksi batik di Desa Tegal yang akhirnya menjadi ikon untuk wilayah kami ke depannya baik di Kecamatan Kemang maupun Kabupaten Bogor. Selama datangnya program Kampung Batik New Normal ini dari Unpak Pakuan juga dari warga masyarakat yang pertama mengadakan sosialisasi di kantor desa kami yang dihadiri oleh beberapa kader yang ingin memang bisa menjadi desain ahli batik dan juga bisa melaksanakan kegiatan tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Kami atas nama warga Desa Tegal sangat berterima kasih dengan adanya program Kampung Batik New Normal Bogor. Mudah-mudahan ke depan masyarakat kita ini menjadi masyarakat yang maju terkait dengan adanya produk batik di Kampung Batik New Normal Bogor, sehingga mendapatkan hasil yang positif dan mendapatkan hasil ekonomi yang jauh lebih maju. Harapan dari warga Desa Tegal ini sendiri itu agar bisa membuka lapangan pekerjaan baru yaitu membatik. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Universitas Pakuan dan tim di bawah pimpinan Ibu Neng Tita Tosida. Terima kasih kami ucapkan kepada Ditjen Diktiristek Kemendikbud atas hibah yang
yang diberikan dalam program penelitian, kebijakan MBKM dan pengabdian kepada masyarakat berbasis hasil penelitian dan Purwarupa PTS bekerjasama dengan Universitas Pakuan dengan Ditjen Dikti-Ristek tahun 2021. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Unpak dan tim di bawah pimpinan Ibu Neng Tita Tosida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Neng Tita Tosida sebagai Ketua Tim Pembentukan Kampung Batik New Normal Bogor di Desa Tegal, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor. Alhamdulillah kami berbakat dengan bantuan dari Kemenristek Dikti, dari Ditjen Dikti-Ristek, mendapatkan bantuan untuk melakukan pengabdian masyarakat berdasarkan hasil penelitian dan Purwarupa perguruan tinggi swasta, membentuk Kampung Batik New Normal Bogor. Dan ini mudah-mudahan bisa terus dilanjutkan dan berkesinambungan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat. Dan ini adalah beberapa hasil dari karya teman-teman di kelompok Batik New Normal Bogor Wijayaku yang ada di Desa Tegal, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor. Ini adalah hasilnya beberapa di antaranya. Dan ini adalah yang tadinya gubuk, saat ini sekarang sudah disulap menjadi pusat produksi Batik New Normal Bogor di Desa Tegal, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor. Dan mudah-mudahan dengan adanya kelompok Batik New Normal Bogor ini terus akan menumbuhkan pemberdayaan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan terus meningkatkan perekonomian khususnya di Desa Tegal, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor. Jaya selalu Kemenristek Dikti, mudah-mudahan hasilnya senantiasa bermanfaat bagi masyarakat luas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kampung Batik New Normal Desa Tegal, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Panjang Karsa.